Halo Sobat Bola.com, balik lagi di acara Bola Break, program Bola.com, persembahan Bola.com yang lebih viral daripada Miyamin gondang dia, lebih viral daripada Gohyong Cikini. Luar biasa. Tapi ngomongin makanan, gue lagi kan tuh makanan pedes banget yang tadi gue sebutin tuh, Iya. pedes banget tuh. Dan lu belum kenalin gua. Ntar Nama lu dulu. juga belum lu. Kenalin dulu. Nanti ada bro Mek. Oh gitu. Nanti Ini ada. gimmick ya. Gimmick dulu ya. Oh iya. Ya, Lanjut. nggak usah di-cut produser. Ya, perkenalkan nama gue Gregah Nuriksani dan ini sobat gue, Bro Mek gue, yang sekarang jasnya udah nggak ada bekas ilernya lagi nih. Udah disikat, brother. Udah disikat ya. Buset. Siapa namanya? Gua Henry Wibowo. Ya, kita udah di episode 2048. Ya, ini kalau tersanjung udah tersanjung 10 lagi ya. Ranjung 11 bener kayaknya. Ya. Nah, tadi lanjut yang tadi nih gue lagi sebel nih. Apa lagi berapi-api nih Ah, gara-gara kan kemarin MU menang lagi tuh. Dan Højlund gacor lagi kan bikin 2 gol. Iya. Masih ada aja yang bilang kalau Højlund itu nggak lebih baik daripada Darwin Nunes. Gua sebel karena kan dia makin kesini makin jago, Bro Mek. Iya. Jadi gitu. Gimana menurut lu soal si Rasmus Højlund? Gua sampai baca dulu namanya. Lupa apa gimana? Takut salah. Ya, Højlund nih gua inget obrolan kita di awal Bola Break ya. Di edisi awal kita saat itu membandingkan sosok Højlund dan juga sosok Erling Haaland ya. Ya. Dan waktu itu kita memprediksi Højlund ini akan kesulitan beradaptasi dengan Premier League dan ternyata prediksi kita bener ya kan. Dan gue masih ingat waktu itu gue prediksi si Højlund ini ya mungkin akan mencetak maksimal lah 10-15 gol di Premier League. Ya. Dan terbukti ya bahkan di Premier League sekalipun dia mencetak gol pertamanya itu sangat terlambat menurut gue. Ya. Bulan Desember dia baru mencetak gol pertama di Premier League. Dan ini membuktikan bahwa memang si Højlund ini proses adaptasinya sangat lama banget. Ya. Ya, tapi kemarin setelah di pertandingan terakhir dia mencetak 2 gol ya Brest kan. Ya. Jerry Neville ngomong nih, dia bilang katanya, wah gua ngelihat si Højlund sekarang main udah kayak gua ngeliat si Erling Haaland gitu dia. Kalau menurut gua lebay banget sih kalau menurut gua. Telat mekar kali ya, telat mekar ya kan. Kan gak cuma Højlund doang tuh, banyak juga striker-striker yang datang ke Liga Inggris Premier League itu berkembangnya atau bersinarnya kan telat. Nah, mungkin Højlund salah satunya. Mungkin baru nyetel kali dia, Bro Mek. Iya. Tapi kalau dibilang selevel tadi yang siapa? Gary Neville. Jerry Neville. Ah, itu mah apaan, masa mirip sama namanya doang kali mirip. Haaland sama Højlund. Oh, begitu ya. Menurut lo enggak setuju berarti? Kalau gue jujur ya menurut gue seharusnya sedikit terlambat lah ya bagaimana Højlund bisa bersinar bersama MU karena MU butuh sosok striker nomor 9 seperti Højlund ini sebenarnya dari awal musim ya kan. Karena memang stok strikernya MU ini memang sangat terbatas kan. Dan bahkan otomatis hanya ada Anthony Martial di bangku cadangan dan bahkan musim lalu saat Anthony Martial cedera, Marcus Rashford yang mainnya di winger bahkan dipaksa untuk main jadi pemain nomor 9 kan. Dan oleh karena itulah Erik ten Hag sebenarnya tidak punya pilihan ya kan. Hanya ada Rasmus Højlund dan bahkan meskipun dari pekan pertama Premier League dia tidak on fire ya, belum perform, meskipun di Liga Champions dia cetakan golnya cukup banyak ya, di fase grup ada 5 gol di Champions League, tapi golnya di Premier League ini sangat terlambat lah. Ya ada pepatah lebih baik terlambat daripada nggak sama sekali ya kan. Nah ini Højlund udah membuktikan lah ya kan, sudah mulai on fire bersama MU dan bahkan catatannya di 6 pertandingan terakhir Premier League saat dia main ini dia selalu cetak gol ya kan. Luar biasa tuh Bro Mek. Di awalnya sempat cedera ya Bro Mek ya? Ya sempat Itu pas bahas di episode yang dulu kan sempat itu ya. Kita bahkan fotografer kita dulu tuh Adung Ajis, dia nanya ke Peter Schmeichel. Peter Schmeichel bener ya? Yang pas datang ke Jakarta ya? Iya, kan dia nanya gimana tuh si Højlund mirip nggak sama Højlund? Sama si Schmeichel cuma dicengirin doang, disenyumin doang gitu. penuh makna gitu kan. Masih jauh lah gitu ya. Nah, tadi ngomongin soal dia beberapa pertandingan terakhir itu bikin banyak gol, assist juga. Nah, kebetulan yang gua lihat justru ada kerjasama yang menarik nih antara dia sama Garnacho. Satu lagi siapa sih? Rashford ya. Kobbie Mainoo juga. Kobbie Mainoo kan dia partneran tuh di biasanya gelandang tuh. ya. Iya, partner sama Scott McTominay, kadang sama Casemiro. Nah, gimana lo ngelihat trio ini di depan ya? Ada Rashford, Garnacho sama si Højlund nih, Bro Mek. Iya, kalau menurut gue emang ini trio sudah mulai chemistry-nya sudah mulai kelihatan sih ya. Tapi tetap sih kalau menurut gue MU ini masih punya penyakit inkonsistensi ya. Dan bahkan pertandingan terakhir saat melawan Luton ini ya lu tau lah kan, Højlund golnya cepat loh, 7 menit awal sudah golin kan. Menit pertama sama menit ke-7 ini kebetulan gue yang bikin reviewnya makanya gue tahu nih ya kan. Begadang gue. Nah terus si Luton ini dia
mencetak atau memperkecil kedudukan itu di sebelum babak pertama berakhir kan, si Morris itu kan. Iya. Dan itu viral juga tuh yang si Onana nangkep Kayak nangkep kodok ya. Meme udah banyak banget meme-nya. Dan itu di babak kedua MU cukup banyak sekali ini ya mendapatkan serangan-serangan yang berbahaya dari Luton. Ini membuktikan ya bahwa padahal di babak pertama mereka sudah sempat unggul 2-0 tapi kill the game-nya ini masih kurang. Ini membuktikan ya bahwa oke lah tadi trio yang lu sebut chemistry-nya sudah mulai bagus dan sudah mulai perform dan terbukti ya MU di tahun 2024 ini pun catatan gue belum pernah kalah dia kan. Saat memulai tahun ini ya tapi masih itulah PR dari MU adalah inkonsistensi nih yang sampai sejauh ini memang masih inilah ya harus butuh lebih baik lagi dan Erik ten Hag pun ini sih setuju bahwa seharusnya MU bisa kill the game lebih cepat lah gitu. Betul. Nah, menarik nih tadi lo bilang kalau seharusnya nih Højlund ini udah nyetel sejak awal gitu kan. Yeah. Nah, apakah berarti lo berindikasi kalau berarti ini MU udah gak butuh striker baru lagi dong nih? Waktu itu kan di awal-awal kan kita gembar-gembor tuh. Ini tuh butuh striker nomor 9 untuk ini nih adanya Martial doang. Højlund dibeli malah cedera. Sekarang dia udah balik. Martialnya walaupun di cedera apa udah dilepas sih belum ya? Masih ya? Cedera masih ada dia kayaknya. Nggak jadi dijual, nggak jadi dilepas. Enggak, masih ada. Nah, pertanyaannya kan sekarang apakah Erik ten Hag atau MU ini masih butuh nggak sih? Kebetulan kan karena kan direkturnya baru tuh. Iya. Si Jim Ratcliffe. Iya. Gimana menurut lo? Ya kalau menurut gua dengan performa Højlund seperti sekarang sih sebenarnya MU setidaknya sudah punya sosok striker utama. Tapi PR-nya ini adalah pelapisnya lagi nih kan. Ya kan kalau Højlund yang nggak ada, strikernya nih nggak terbukti kan. Martial ya oke lah di awal-awal karir dia di MU sudah membuktikan kontribusinya, tapi beberapa musim terakhir bisa dibilang Martial ini apa ya? Dibilang kontribusi juga enggak ya kan. Iya, ayam sayur tuh kata produser kita tuh kan. Ayam sayur. Apaan sih ayam sayur? Sebenarnya nih kabar baik dari MU adalah ada trio pemain muda nih. Wow, ini fotonya viral banget nih pas abis menang lawan itu ya. West Ham sama tim lu nih, kebetulan dia kan. Ada Gedek banget gua. Iya. Oh, ada disuruh sebutin enggak? Skornya berapa skornya? Berapa tuh skornya tuh? Lu dong ngomong. Lu kan fans West Ham. Ya. Ntar kalau gue nyebut angka nih dikiranya gue nyebut paslon. Capres cawapres. Nih udah lewat ya. Ada 3 pemain yang luar biasa nih, masih muda semua nih, under 23 semua nih kan. Ada Maino 18 tahun, ada Garnacho 19 tahun, ada Højlund 21 tahun ya kan. Ini 3 pemain dianggap sebagai masa depannya MU lah ya kan. Ya mungkin 5 sampai 10 tahun ke depan nih bakal menjadi pilar MU. Kamu setuju gak nih? 3 pemain ini bakal gacor lah bersama MU. Terus-terusan lah konsistensi. Ya. Kalau masih di MU ya gue nggak tahu ya karena kan jarang ada pemain MU yang bisa awet dalam 5 tahun 10 tahun terakhir lah. Kecuali yang setia ya. Iya, kecuali kalau model kayak Rio Ferdinand atau dulu ada Nemanja Matic pun juga cuman berapa doang kan dia di situ. Pada fase-fase yang terbatas aja kan. Nah, cuman kalau ngelihat kalau lu nanya sekarang menurut lu bakal gimana nih 5-10 tahun ya gue belum bisa jawab. Kayaknya Erik ten Hag juga kalau ditanya gitu juga ya gue belum tahu lihat nanti gimana perkembangan. Soalnya MU menurut gue nih lagi masa transisi sih bro. Transisi mulu MU kayak dari dulu. Emang ya? Iya, dari zamannya Sir Alex Ferguson, David Moyes bilangnya transisi, Solskjaer transisi. bubarin. Transisi mulu udah kayak ini. Lu lagi ngomong tadi. Jadi diem. Ya itu tuh jawaban gua. Kalau lo tanya gua nggak tahu gimana masa depan mereka di masa depan kan maksudnya di masa-masa mendatang kan. Ya ini menarik juga sih menurut gua bersinarnya Maino, Garnacho sama Højlund ini tamparan keras sih buat para pemain senior di tubuh MU ya. Kayak di awal musim kan MU beli Mason Mount, ternyata di lini tengah yang bersinar justru Maino ya kan. Terus si Garnacho ya kan bisa dibilang dia lebih bersinar lah ketimbang Marcus Rashford kan musim ini. Menurut gue juga nggak perform meskipun musim lalu dia bisa dibilang andalannya MU lah untuk mencetak gol kan. Ngomongin soal sinar menyinar nih, menariknya lagi nih, justru ada 2 menurut gue yang mainnya lebih stabil, lebih konsisten, yaitu Scott McTominay sama Harry Maguire. Padahal di awal musim kan dia diisukan bakal dilepas tuh. Dua-duanya malah ke West Ham juga tuh katanya, bukan kata gue ya. Ngarep lu itu. Gue ngarep iya. Gitu justru dua-duanya malah bersinar. Terus apalagi yang lo sebut tadi si Mason Mount yang dibeli malah melempem malah nggak kelihatan. Sampai sekarang malah lebih banyak cedera dia. Iya.
Dan McTominay itu menarik tuh ya, di beberapa pertandingan dia dimasukin selalu cetak gol ya. Jadi striker dia. Iya, dan pernah jadi striker juga. Pernah jadi striker. Enggak, maksudnya ya orang tuh, wah strikernya MU sekarang Scott McTominay bukan Rashford. Iya. Nah ini terakhir nih soal MU dengan rentetan kemenangan lah ya sekarang MU udah mulai mendekat nih ke zona 4 besar di Liga Champion. Nah kalau prediksi lo bisa nggak nih MU akhirnya bisa finish 4 besar? Sebenarnya nih kalau dia finish 4 besar nggak lebih baik dari musim lalu kan, karena musim lalu mereka udah 4 besar kan. Udah masuk Champion juga. Iya, tapi memang ya paling realistis mungkin sekarang targetnya 4 besar ya. Kalau menurut lo bisa nggak nih? Bisa lah. Bisa ya. Apalagi kalau ngelihat pesaing-pesaingnya yang lain justru terbilang inilah, karena pas di transfer windows kemarin juga nggak banyak aktivitas. Sampai bos kita aja Mbak Yusme aja berusaha transfer sekarang kurang greget nih gitu. Iya, Dia bilang. ya. Makanya gue bisa prediksi bakal kayak gini terus nih, nggak banyak perubahan sih kalau menurut gue. Iya. Kalau lo nanya bisa apa enggak 4 besar, bisa lah. Kenapa enggak? Paling pesaingnya ya cuman Spurs yang masih angin-anginan, terus Aston Villa yang bisa kapan aja bisa nyodok, yang lainnya Chelsea segala macam lagi nih. West Ham enggak? West Ham peringkat 16. Tapi Bro Mac lo harus inget deh. Apa tuh? MU belum ketemu di sisa musim ini MU belum ketemu 3 tim yang saat ini ada di top 3. Nah, ya kan? mungkin belum itu. ketemu Arsenal, belum ketemu City, belum ketemu sama satu lagi siapa? Liverpool. Liverpool, ya kan. Yeah. Dan kalau menurut gue ya kalau 3 pertandingan ini MU kalah, jangan kan Europa League, jangan Conference League lagi ntar. Sama kayak Roma dong. Conference League ya. Iya, itu dia MU full ya segmen 1. Nanti kita balik lagi di segmen kedua yang tentunya dengan pembahasan-pembahasan yang lebih menarik lagi, lebih hangat lagi, lebih intim lagi, Bro Mek. Oke, sampai jumpa di segmen kedua. Selamat datang kembali Sobat Bola.com di program Bola Break. Program yang paling the bestest di Gondang Dia dan sekitarnya. Mantap. Masih bersama partner kita Henry Wibowo. Oke. Yang Gaspol terus. Gaspol terus. Solid nggak nih? Solid. Solid kan? Solid. Oke. Segmen tadi kurang lengkap kayaknya, kita nggak bahas Erik ten Hag. Oke. Ini berarti musim ini musim keduanya Erik ten Hag ya? Musim kedua setengah ya? Musim kedua setengah iya musim kedua Musim setengah kedua ya? Iya musim kedua. Musim lalu dia berhasil membawa MU finish di 4 besar ya Liga Champion. Dan musim ini dia sebenarnya ditargetkan lebih dari itu kan. Cuman ternyata sekarang realistisnya tampaknya yang kandidat juaranya tetap masih tim-tim itu aja kan. City sama Liverpool. Arsenal, City dan juga Liverpool. Dan ini gue prediksi, entah kenapa nih gue prediksi nih ya, kayak sepertinya jika MU gagal tembus 4 besar, kayaknya manajemen MU pun udah habis kesabaran juga sama Erik ten Hag nih. Yeah. Nah yang menarik adalah sudah mulai bermunculan lah nih isu-isu siapa pengganti sosok Erik ten Hag ini. Salah satunya yang menarik adalah Jose Mourinho, ya kan? Nah kalau menurut lo cocok gak nih Jose Mourinho jika comeback ke klub setan merah ini, dia masih perform gak nih? Kayaknya kalau gue boleh saran ke Jose, dia jangan ke Liga Inggris deh. Bukan ke MU-nya ya, tapi jangan ke Liga Inggris dulu deh. Gitu, lebih baik dia coba di tempat lain. Orang di Liga Italia aja ternyata ngos-ngosan, padahal di AS Roma. Jangan sebut timnya. Ya, barusan udah gue sebut telat. Di Serigala ibu kota, dia ngap-ngap juga, akhirnya kan dia dipecat juga kan. Nah menurut gue bukan saran sih. Bukan Jose Mourinho lah, intinya jangan Jose Mourinho lah. Gitu, karena dia di Liga Inggris kayaknya nggak ada sesuatu yang baru gitu yang dibawa sama Jose Mourinho. Gue nontonin AS Roma juga kayaknya ini polanya udah pernah kepake, kayaknya udah usang gitu. Kalau dia taruh lagi di situ sementara si Erik ten Hag sudah meninggalkan legasinya di situ, dia udah meninggalin blueprintnya di situ, terus kemudian datang lagi pelatih yang baru yang sekali Jose Mourinho, gue takutnya ntar malah berubah lagi, ntar Højlund yang lagi berapi-api ini malah jadi ampas lagi, gue takutnya begitu sih bro. Jadi lu orang yang pro Erik ten Hag harus dipertahankan gitu ya? Menurut gue dipertahankan dulu, karena terbukti sih waktu pas awal musim kemarin dia kali pertama datang tuh, walaupun di CCP sama isu-isu nggak sedep yang soal Ronaldo itu kan sempat kalah tuh dia sama Brentford, kalah sama Brighton, kalah ya kan, walaupun pada akhirnya bisa tuh dia naik tuh ke posisi 4 besar. Nah yang gue harapkan adalah pada saat ini minimal gini deh, stabil dulu deh. Gini gue mau cerita dikit mungkin ya. Mungkin panjang juga sih kayaknya. Nggak apa-apa. Ya, jadi waktu pas Sir Alex dicopot atau lebih tepatnya pensiun, kan dia akhirnya milih the chosen one David Moyes. Nah, orang-orang kan mandangnya David Moyes sebagian memang pro kontra lah. Ada yang menganggap kalau dia pelatih top, ada yang sebagian lagi yang ini pelatih mediocre aja nih gitu. Padahal karena dia waktu itu masih di Everton ya kan. Dia dari Everton. Iya. Ada yang bilang kalau ini Sir Alex nunjuk
si siapa David Moyes karena sama-sama orang Skotlandia nih. Pokoknya banyak teorinya deh. Padahal menurut gua satu hal yang gak dimilikin MU dari dulu sampai sekarang setelah pascanya Sir Alex adalah kesabaran sih kalau menurut gua. Kasih dulu deh waktu deh buat Erik ten Hag. Kasih dulu waktu buat Erik ten Hag karena David Moyes walaupun sekarang amburadul sama West Ham gitu. Amburadul parah. Kan itu mengantarkan West Ham menjadi juara Conference League ya. Itu kasta ketiga doang, Piala Ciki. Yang dulu ya thank you buat David Moyes atas waktunya, atas segalanya lah. Intinya David Moyes itu bisa ngebawa Everton sedemikian rupa stabil di papan atas, di top half lah, di 10 besar gitu lah. Nah itu yang seharusnya di kesabaran itu yang harusnya dimilikin sama manajemen MU untuk sekarang gitu. Jadi kalau lu pertanyaannya adalah, lu nanya gue misalkan, berarti pantas ya Erik ten Hag bertahan sampai akhir musim ya harusnya pantas-pantas aja lah. Mungkin kalau musim depan pemiliknya kan baru nih, dia mau ngerombak squad MU kayak apa ya terserah dia. Oh menurut gua gini bro, kaget nggak lo? Enggak. Enggak ya, enggak kaget ya. Enggak bro, kalau gua pengen mengutip. Gua ketawanya telat. Habisnya lu ceringe. Kalau gue pengen mengutip apa yang dikatakan Jose Mourinho nih, ya kan? Dia pernah bilang apa sih pencapaian terbesar lu sebagai pelatih ya? Dan dia jawab mengantarkan MU menjadi runner up Premier League itu adalah pencapaian gue paling terbaik kata dia. Dan dari sini gue ngeliat sih bahwa memang ngelatih MU ini tidak segampang itulah gitu kan. Ini tim yang punya sejarah, tim yang punya rekam jejak yang sangat panjang lah ya. Dan tim ini di eranya Sir Alex itu terbiasa memang banyak gelar juara gitu kan. Dan bahkan Jose Mourinho pun sampai memiliki statement seperti itu gitu kan. Runner up bersama MU itu adalah prestasi terbaik dia lah gitu kan. Ya memang ada sesuatu lah nih di kubu di dalam jeroannya tim MU inilah yang memang membuat siapapun pelatihnya jika memang tidak punya mentalitas yang kuat dan tidak bertangan dingin, akhirnya juga bakal kesulitan juga meramu tim ini gitu. Berarti lo nggak kaget nih kalau misalkan tiba-tiba musim depan misalnya Jose Mourinho balik lagi ke MU? Gue jujur bukan tim yang setuju Jose Mourinho ke Liga Inggris sih. Dan kayak gue dong sama kayak lo emang ya. Biasa, tumben biasanya kontra mulu sama gue. Karena memang tadi seperti lo bilang, gue setuju banget. Memang strateginya udah usang dan taktiknya gue lihat di AS Roma pun hampir setiap pertandingan itu aja dan waktu itu sempat dikritik juga bahwa starting line up-nya AS Roma pun tidak pernah berubah dan ini menjadi sebuah titik lemah Roma lah karena memang dipastikan lawan-lawannya sudah bisa menebak lah siapa nih besok AS Roma main udah ada semua gitu kan pelatihnya kan. Iya. Gitu. Kita geser lah sekarang jangan ngomongin MU terus. Ya jadi yang penting doain aja lah yang ada apa lagi yang rame nih Bro Mek? Gua lupa, coba lu lu yang lanjutin. Nah ini ada 2 tim juara bertahan yang sekarang nasibnya lagi terpuruk nih Bro Mek. Ya kan, kita bahas dari Bundesliga dulu lah. Ada Bayern Munchen yang ternyata nih batuk-batukan nih bersama Thomas Tuchel nih kan. Dan bahkan terancam saat ini kehilangan gelar oleh tim yang diasuh oleh Xabi Alonso yang sedang naik daun juga nih pelatih kan Bayer Leverkusen. Nah menurut lu apa nih yang terjadi dengan Bayern Munchen dan Thomas Tuchel nih? Apa ya, Thomas Tuchel itu lagi-lagi makin menunjukkan kalau dia memang bukan manajer yang ini menurut gue ya. Sotoy banget nih kata gitu lagi. Maksudnya menunjukkan kalau Thomas Tuchel itu belum menjadi manajer yang apa bahasa kita paten gitu lah. Talk chair lah gitu lah. Maksudnya dia udah pernah di mana Chelsea di klub-klub seperti Chelsea pun ya ternyata ya ujung-ujungnya nggak enak kan, dan gue jadi sebenarnya nggak kaget ketika Munchen terus goyang lah bahasanya, terus Tuchelnya diambang pemecatan lagi segala macam. Bahkan dengar kabarnya si Tuchel udah mau siap angkat kaki buat ngelatih salah satu tim Liga Inggris yang lagi goyang. Waktu itu Crystal Palace sebenarnya. Cuman waktu itu Crystal Palace nggak lama berselang malah dapat pelatih, udah dapat manajer barunya gitu. Nah jangan-jangan ini mau siap-siap mau gantiin Ten Hag suatu hari nanti kan, kita nggak tahu kalau tiba-tiba. Gitu. Nah ya, sebenarnya gue mau bilang West Ham tadi, cuman West Ham mulu lagi, gitu. Jadi ya itu Munchennya terpuruk, Leverkusennya lagi gacor, lagi naik. Nah menurut lo faktor-faktor apa aja sih ini yang bikin Leverkusen meningkat nih, walaupun ya kita juga belum ngelihat siapa sih ini bintangnya, apa sih formula yang paling
top tiernya gitu bro Mike. Kalau gue sih nilainya bukan faktor Bayer Leverkusen nih. Gue justru melihatnya adalah kutukan Harry Kane, ya kan? Oh, lagi rame nih kan. Kutukan Harry Kane nih kan. Iya, Tim yang diperkuat Harry Kane selalu nggak pernah menang selalu trofi. amsyong ya kan, selalu amsyong. Nggak pernah dapet trofi ya. Iya. Ada trofi ini Apa? pramusim yang di Singapura tuh. Dan ini menarik ya, Thomas Tuchel ini kan memang ya bisa dibilang ini pelatih ya memang bukan pelatih berprestasi kan, dan bahkan di Chelsea pun dia dipecat, di Tottenham Hotspur lah dia pernah, oh itu Pochettino ya, Pochettino. bukan gua. Siapa? Jadi Dortmund sebelumnya. ya di Dortmund dia inilah ya namanya bersinar itu di Dortmund kan saat itu kan, dan memang tapi yang memang prestasinya di PSG pun juga tidak ya itu kalau juara Ligue 1 mah itu merem juga bisa kan kalau PSG kan. Iya. Tapi memang di Munchen seharusnya dia bisa mengulang prestasi sama seperti PSG karena memang Munchen kan di Bundesliga ini dominasi banget kan. Yeah. Dan tadi seperti lu bilang juga gue setuju bahwa memang Leverkusen pun ini tim yang luar biasa ya, dan bahkan sampai saat ini mungkin di sampai pekan 23 atau 24 gitu ya. Ini dia masih unbeaten nih tim nih. Yeah. Dengan Xabi Alonso, dan bahkan nama Xabi Alonso ini sudah mulai dikait-kaitkan bakal melatih tim besar musim depan kan. Ada Liverpool, ada Real Madrid, dan juga ada beberapa tim Eropa lain lah yang mulai mengincar nama Xabi Alonso ini. AS Roma enggak? Oh enggak lah kayaknya. Soalnya dia nggak punya rekam jejak di AS Roma kan. Oh iya. Kalau di Real Madrid sama di Liverpool kan emang mantan pemain ya. Iya. Gitu. Gue tadi sempat ini sih kaget terkejut waktu pas lo ngomong faktor Harry Kane gitu. Emang dia di Harry Kane selama di Tottenham, selama di Inggris belum pernah juara ya dia? Ya? Belum pernah juara juga bro Mek. Top skor aja. Top skor doang. Dari individu maruk dong dia. Iya. Pernah ini juga dia final Liga Champion ya. Oh iya. Itu tahun yang finalnya lawan Chelsea ya. Chelsea Liverpool. Iya, itulah salah satu pencapaian terbesar. Pencapaian terbaiknya lo final Liga Champion ya. Iya, dan bersama timnas pun dia suwe mulu kan. Nah, maka ntar Piala Dunia 2026 atau Euro tahun ini nih, jangan masang Inggris. Nggak usah manggil Harry Kane lah, timnas Inggris lah ya kan. Oh, gue pikir jangan masang Inggris. Jangan panggil Harry Kane, mudah-mudahan Harry Kane cedera nanti ya. Strikernya Oli Watkins saja ntar malah juara nanti ntar. Sama ini jagoan gue Solanke. Iya, itu dia. Jarrod Bowen juga bisa di striker tuh. Terus dan ini lagi? ada nasib juara bertahan lainnya yang lebih buruk lagi nih, ya kan. Ada di Serie A yaitu Napoli yang saat ini terpuruk di posisi 9 padahal ini juara bertahan bro Mek. Iya. Nah, ini tahun lalu mereka nih ngalahin AC Milan, ngalahin Inter Milan, ngalahin Juventus, tapi musim ini cuman ada di posisi ke-9. Iya, lawan Salernitanya aja ini aja ya, apa namanya? Ngap-ngapan ya. Iya. Napoli. Apa sih sebenarnya, padahal kan pemain juga enggak banyak yang keluar kan? Paling Kim Min Jae aja kan? Iya. Si Osimhen sama Kvaratskhelia itu masih di situ. Ke Kvaratskhelia. Nah, itu dia. Apa sih Nah, sebenarnya? kalau gue gue pengen mengutip apa yang dikatakan oleh Luciano Spalletti. Dan ini menurut gue nih si botak nih pinter nih, ya kan? Wah, parah lu. Luciano Spalletti nih. Dikat itu. Itu disensor tadi tit gitu ya. Emang yang fisik itu fisik. Oh gitu ya. Nggak boleh. Yang nggak punya rambut gitu. Oh, yang nggak punya rambut ya. Jadi Spalletti ini setelah kemarin dia sukses meraih Scudetto, dia udah melakukan statement nih, gua bakal susah untuk mempertahankan gelar bersama Napoli. Dan beruntungnya untuk Spalletti adalah dia saat itu langsung punya masalah lah dengan si presiden Napoli nih, si Aurelio De Laurentiis kan. Dan akhirnya kebetulan juga timnas Italia mencari sosok pengganti Roberto Mancini, jadilah seorang si Spalletti pindah ke timnas Italia. Dan benar apa yang dikatakan oleh Spalletti, sejak ditinggalkan oleh dia ternyata Napoli semakin terpuruk. Dan bahkan sampai sekarang tim ini sudah ganti pelatih 2 kali bro Mek. Dari awal Rudi Garcia dan juga ada Walter Mazzarri, dan sekarang ada pelatih baru lagi nih. Ini bahkan nama yang pengganti si Mazzarri ini sama sekali belum kita kenal nih namanya nih. Banget ya. Iya, nah itu Francesco Calzona. Ya. Ini dia saat ini sebagai pelatih Slovakia ya. Dan dia akan ini nih, dia double job nih, kan 2 kaki nih. Nggak boleh di 2 kaki nih, enak nih dia kan. Boleh. 3 kaki bro nih. 3 kaki dia. Sama SSB-nya kali. Nah, ini nilai plus dari Calzona ini adalah dia ini pernah menjadi stafnya Maurizio Sarri dan juga Spalletti saat di Napoli. Jadi sebenarnya ini orang enggak nol banget lah sama Napoli kan. Ya seenggaknya dia tahulah bagaimana memadukan si Osimhen sama si Kvaratskhelia. Dan ini sih yang gua aneh, kenapa Napoli ini terpuruk, yang seperti lu bilang tadi, sebenarnya pemainnya memang tidak banyak yang cabut gitu kan. Osimhen masih ada, Kvaratskhelia masih ada, Piotr Zielinski juga masih ada. Nah ini yang ngeri nih musim depan nih Bro Mek, nih kayaknya bakal cabut semua nih Bro Mek. Iya nih. Iya kan? Osimhennya ngambekan mulu lagi sama manajemen kan, dia bolak-balik. Masalah apa sih? Masalah enggak sepele sebenarnya kan. Terus Kvaratskhelia juga udah diincar oleh macam-macam, ada Liverpool ngincer juga buat pengganti Salah katanya ya.
terus sama di Real Madrid juga kalau misalkan Mbappe nggak dapet, pokoknya aduh. Tapi justru gua gini sih Bro, menurut gua Napoli itu belum punya mental seperti Juventus, Inter Milan. Mental juaranya tuh belum terasa. Kan terakhir kali juara kan pas di eranya Maradona. Iya. Kemudian juara terus euforia segala macem, dan itu tidak dibarengi dengan penambahan mempertebal skuadnya lagi. Justru malah kehilangan Kim Min-jae ini. Menurut gue itu lumayan mismanagement yang menurut gue fatal banget sih untuk tim yang barusan juara gitu sih. Gak ada gantinya lagi gitu. Iya. Ada cuman tidak sepadan seperti Mas Kim. Mas Kim ya. Yoi. Iya, Mas Kim. Opa Korea. Opa Korea. Nah, ini kita saat ini geser lagi. Apa lagi? Ini kita memprediksi siapakah juara Liga Champion di musim ini, ya kan? Siapa nih menurut lo? Gua garuk-garuk pusing gini. Gue pengennya Madrid. Real Madrid. Karena momentumnya ada di si sosok Jude Bellingham-nya lagi gacor. Terus apalagi ya? Mumpung juga di Liga juga lagi enak karena Barcelonanya lagi turun. Apalagi ya? Dua faktor itu aja sih. Karena ya lagi mumpung sih Real Madrid, dan balik lagi DNA-nya dia di Champions memang kuat banget sih. Jadi lu ngeremehin Manchester City sebagai juara bertahan. City kemarin lawan Chelsea aja diimbangin 1-1. Iya. Ya kalau lu tadi Real Madrid, gue jagoinnya Manchester City lah. Ini tim bakal back to back lah, ya kan. Yeah. Guardiola bersama Barcelona back to back kan sih, Bro Mek? Back to back sih kayaknya deh. Yeah. Eranya eranya Guardiola. Jordi Alba, iya. Ya kan. Dan gue rasa nih bareng Man City juga bakal juara lagi karena memang skuadnya sangat dalam nih, ya kan. Bro Mek nih produser kita udah ngasih clue-clue nih. Kenapa sih tangannya gatel? Lazio juara. Oh, Lazio kemarin ngalahin Munchen 1-0 loh. Iya. Gue mah gak kaget, emang Lazio lagi gacor. Kipernya aja kemarin pas match day keberapa tuh bikin gol penyama kedudukan. Oh iya, benar-benar. Nah, baterai udah mau habis. Jadi terima kasih sudah menyimak obrolan kita yang ini serius nggak nih tadi? Serius tapi santai. Sersan ya. Iya, banyak kagetannya juga tadi, ada kagetannya. Banyak kaget-kaget, ada barang jatuh, ada ada tiba-tiba laptop mati sendiri. Ya pokoknya terima kasih sudah menonton Bola Break, program terbaik, the best yang ada di Gondang Dia dan sekitarnya. Besok kita episode ke 3000 sekian ya. Iya. Dan itu saksikan terus. Nantikan terus temanya bakal menarik lagi tentunya. Mudah-mudahan ada tema yang menarik ya. Yeah. Nah, dan satu lagi ya, jangan lupa nonton Premier League dan liga-liga lain hanya di video.com. Ada program juga dari kita namanya Roaring Night tuh, nobar tuh ya. Yeah. Jadi lo kagak nonton bajakan. Pokoknya berhenti nonton bajakan, hanya nonton program berkualitas, jernih dan aman, nyaman, semuanya ada di video.com. Jangan lupa juga download Universe app, itu yang penting. Universe emang? Universe kan? Universe ya? Ya Universe app ada di Google Store, ada di Play Store, ada di App Store, ada juga. Asal jangan nyari di tukang. Terima kasih.